Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatlu 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan ada seseorang dari penduduk surga yang akan menemui kalian. Tak lama kemudian ternyata ada seseorang dari sahabat Ansar yang datang dalam keadaan jenggotnya basah oleh air wudhunya. Kemudian tangan kirinya memegang sandalnya. Para sahabat pun kaget karena yang datang menemui mereka yang diprediksikan sebagai ahli surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang tidak semasyhur Abu Bakar, juga tidak semasyhur Sayyidina Umar bin Khattab. Dia adalah orang biasa. Esok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang sama. Yatlu 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Ternyata yang masuk adalah lelaki yang sama. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak pergi, ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penasaran. Amalan apa gerangan yang membuatnya menjadi salah satu penduduk surga? Sahabat tersebut bernama Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr pun perlahan mendekati lelaki tersebut. Kemudian dia berkata, "Wahai fulan, sesungguhnya saya sedang memiliki masalah dengan ayahku, dan saya bersumpah bahwa saya tidak akan menemuinya selama 3 malam. Jika engkau mengizinkan, saya akan menginap bersamamu selama 3 malam, agar saya bisa terbebas dari sumpahku." Lelaki tersebut pun mempersilahkan Abdullah bin Amr untuk bermalam di rumah. Malam pertama, Abdullah bin Amr memperhatikan lelaki tersebut. Amalan apa kira-kira yang dilakukannya di rumahnya? Ternyata lelaki tersebut tidur seperti biasa. Dia tidur bahkan tidak sholat malam. Kemudian dia bangun melaksanakan sholat subuh. Namun kata Abdullah bin Amr, ketika malam hari dia terbangun, dia berzikir dan bertakbir kepada Allah, kemudian tidur kembali. Hal ini terjadi selama 3 malam. Sampai-sampai Abdullah bin Amr hampir meremehkan amalannya. Kemudian di malam terakhir dia pun datang dan menyampaikan tujuan dia bermalam bersama lelaki tersebut. Dia berkata, "Wahai Tuhan, sebenarnya saya itu tidak ada masalah dengan ayah. Saya juga tidak lagi bersumpah untuk tidak bertemu dengannya. Hanya saja saya penasaran karena selama 3 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang dirimu bahwa engkau termasuk penduduk surga. Karena itu saya pun penasaran amalan apa gerangan yang bisa membuat dirimu menjadi salah satu penghuni surga. Ternyata amalanmu tidak ada yang istimewa. Jika demikian, saya berpamit pulang." Kemudian lelaki tersebut santai
dan menjawab apa yang telah disampaikan oleh Abdullah bin Amr. Kemudian dia berkata, tidak ada amalan pun yang istimewa yang aku lakukan kecuali seperti amalan yang telah engkau lihat sendiri. Karena dia mengatakan demikian, maka Abdullah bin Amr pun hendak pergi meninggalkannya. Namun sebelum dia pergi, lelaki tersebut memanggilnya. Kemudian dia mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita. Amalanku tidak ada yang istimewa kecuali seperti yang telah engkau lihat. Uzair anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin. Hanya saja dalam hatiku tidak ada sedikit pun rasa benci kepada sesama kaum muslimin. Wala ahsaduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Dan saya juga tidak pernah memiliki rasa dengki, hasud kepada seseorang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar ucapannya, Abdullah bin Amr pun berkata, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiku. Amalan inilah yang telah menaikkan derajatmu, dan amalan inilah yang sangat sulit kami lakukan. Dari hadis ini setidaknya ada dua kesimpulan yang dapat kita petik. Yang pertama adalah jangan pernah tertipu dengan penampilan seseorang. Kadang ada yang pernah berpenampilan biasa, namun dia memiliki hati dan amalan yang luar biasa. Dan sebaliknya, kadang ada penampilan yang luar biasa, namun dia memiliki hati dan amalan yang biasa-biasa saja. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad fisik kalian, wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat wajah kalian, wala ila amwarikum, dan juga tidak melihat harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hati dan perbuatan kalian. Beliau mengatakan seperti itu sambil berisyarah ke dada beliau. Maksudnya apa? Jaga hati dan jaga amalan kebaikan. Kemudian yang kedua yang bisa kita simpulkan dari hadis ini adalah jangan sampai sedikit pun rasa dengki dan hasud mengotori hati kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasad, jauhilah sifat hasud, fa innal hasadah ya'kulul hasanat. Karena sifat hasud dapat memakan semua kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api dapat melumat kayu bakar. Kemudian apa yang dimaksud dengan hasud? Para ulama menjelaskan, al-hasadu qalqun nafsi min ru'yatin ni'mati 'alal ghair. Hasud adalah rasa cemas yang ada dalam hati ketika melihat kebaikan pada orang lain. Hasud yaitu kita tidak suka kepada teman kita yang sedang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karirnya yang sedang menanjak, atau hartanya yang banyak, atau lain sebagainya. Dalam artian hasud adalah senang saat melihat orang lain susah, dan susah saat melihat orang lain senang. Mari di bulan Ramadan ini kita jadikan bulan ini sebagai momentum untuk membersihkan hati kita dari rasa hasud atau dengki. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.